dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Muhammad Nur SH MPD MH. Ya, saya ingin berbicara terkait persoalan kasus yang lagi viral-viralnya sekarang, lagi hangat-hangatnya, yaitu pemberhentian ya kasus pelecehan atau laporan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Ya, nah ini banyak, ada yang diuntungkan, tentu ada yang dirugikan. Ya, dengan diberhentikannya kasus ini, saya yakin bahwa siapa yang akan menjadi tumbal dan siapa yang menumbalkan itu akan terbuka ke publik. Hanya saja secara hukum, ya, saya mencoba menganalisa bahwa ketika itu dihentikan, maka yang muncul di permukaan adalah terkait persoalan pembunuhan. Nah, sekarang persoalannya, kalau pembunuhan itu dilakukan, tentu ada sebabnya, ya, karena tidak ada sesuatu. Hukum itu kan berasal dari sebab akibat, bahwa ada satu perbuatan itu ditunjang dengan satu sebab. Apa perbuatan itu yang memicu sehingga pembunuhan itu bisa terjadi? Maka akan menjadi simpang siur lagi di tengah-tengah masyarakat. Maka akan semakin banyak orang yang menjustis ya Pak FS terkait persoalan kasus pidana yang sedang beliau lakukan. Maka ketika itu dihentikan proses hukumnya, maka yang memicu akan terjadi adalah konsentrasi pada perilaku pembunuhan. Tidak lagi memicu ataupun juga melihat ke belakang apa yang memicu pembunuhan itu terjadi. Maka secara hukum positif saya tentu akan melihat, saya juga punya rasa tanggung jawab besar untuk berkomentar sebagai orang hukum, sebagai seorang advokat. Maka kita lihat sisi hukum positifnya. Maka semua akan berpikir bahwa pembunuhan itu terjadi. Nah, sekarang sampai detik ini pun juga tidak ada yang mengetahui bahwa pembunuhan itu terjadi karena disebabkan oleh apa. Ini problem yang sangat besar. Apa boleh atau sesuatu terjadi tindak pidana tanpa ada sebab tindak pidana itu terjadi? Maka kita harus melihat juga suara hati dari keluarga Pak Ferdi Sambo. Kita lihat juga suara hati dari Ibu Putri dan yang lain sebagainya. Sehingga semakin banyak yang memicu pandangan-pandangan hukum yang semakin liar, yang tidak terkendali. Ketika Pak Mahfud MD melakukan komentar-komentar di media terkait persoalan ada amplop, ada ini dan yang lain sebagainya, semua ini akan menjadi pemicu. Tidak akan pernah ada ujung atau akhirnya proses hukum yang telah berjalan. Maka ketika ini semua terbuka di depan publik, maka akan ada orang yang dihukum secara pidana tanpa mengetahui sebab dia dihukum apa, karena pembunuhan, apa pemicu pembunuhan itu. Maka sangat luar biasa negeri ini mempertontonkan satu peristiwa hukum atau satu penegakan hukum menghukum seseorang tanpa melihat keadilan yang lain. Ya, oke. Kalau memang itu secara hukum ada perbuatan pembunuhan, maka secara hukum pidana tentu harus ditindak, harus diproses. Tetapi apa yang menyebabkan proses pembunuhan itu, ya, terjadinya pembunuhan ini juga tidak boleh kita indahkan. Kalau betul itu terjadi karena ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, maka tentu harus juga dibuka kepada umum, ya, kepada publik, ya, terkait persoalan kasus itu. Jangan serta-merta dihentikan. Ini seolah-olah ada yang menumbalkan dan ada yang menumbalkan. Ini bahaya dari sisi hukumnya. Ya, mencari keadilan di sisi lain, tapi menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan keadilan. Rasa keadilan dan frasa keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Tidak boleh orang hanya memuaskan satu pihak lalu kemudian mengorbankan pihak yang lain. Insya Allah suatu saat nanti saya akan tetap berkomentar dan akan terus mengawal kasus FS ini, ya, polisi tembak polisi,
di channel yang lain. Terima kasih banyak. Saya Dr. Muhammad Nur mengucapkan salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.